Efek penolakan UAS. Anies enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Menkyu Singapura. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Efek penolakan UAS ternyata tidak hanya dirasakan pendukungnya, tapi juga kalangan elit. Berbeda dengan Menko PMK Muhajir yang mengomentari UAS agar bisa menjaga lisan kalau tidak ingin berpolemik di kemudian hari. Pejabat lain seperti Anies Baswedan justru memilih diam sambil terus menjalin komunikasi penting dengan pemerintah Singapura. Meski begitu, pertemuan Anies tetap disorot warganet karena saking takutnya jadi sasaran amuk pendukung UAS. Orang nomor 1 di DKI itu pun memilih tidak mempublikasikan apapun di media sosialnya. Padahal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anies diketahui sangat aktif mengupload di media sosial. Apalagi pertemuan dengan pihak asing yang notabene bisa menunjukkan kinerja positifnya. Tapi, kasus UAS telah berhasil membungkam Anies di media sosial. Terbayang kalau nanti Anies sampai jadi presiden, bisa-bisa hubungan diplomatik di beberapa negara bisa diputus gara-gara seorang UAS. Inilah pentingnya memilih pemimpin yang tidak memiliki beban dengan kelompok ekstremis. Seberat apapun kompetisi pemilu, mereka yang merangkul kelompok ini akan terus dihantui hutang budi pada radikalisme. Tingkah aneh Anies Baswedan belakangan ini juga mendapat sorotan pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi Batu Pahat. Menurutnya, alasan Anies tidak memposting pertemuan itu karena ingin menjaga perasaan jemaah Ustadz Abdul Somad atau UAS yang notabene juga pendukung langkah politiknya. Tidak seperti biasanya saat bertemu dengan calon mitra kerja negara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kali ini tidak memposting hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong. Demi menjaga perasaan umat dan UAS di Indonesia, maka Mas Anies memutuskan gak nge-tweet pertemuan ini dan gak mereplay tweet dari Pak Menteri Lawrence. Kata Hasan Nasbi di akun Twitter pribadinya @datwakrajuange, Minggu 22 Mei 2022. Pun demikian, ia menilai jika pertemuan yang dilakukan antara Anies dan Lawrence sangat baik. Bahkan senyum dan tertawa keduanya sangat natural. Artinya Anies sangat happy dengan pertemuan itu. Walaupun demi kepentingan politik pribadi, ia memilih tidak mempublikasikannya di media sosial. Tapi dari wajahnya tampak beliau sangat happy bisa ngobrol dan makan-makan bersama Pak Menteri, ucapnya. Sebelumnya diketahui bahwa Lawrence atau Menkyu Singapura yang mengunggah momen tersebut di Twitter dan Instagramnya, sedangkan Anies tidak sama sekali. Adapun pejabat lain seperti Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Tengah turut mengunggah momen bertemu dengan Lawrence. Dalam momen khusus ini, Lawrence mengatakan bahwa ia tengah berbincang dengan Anies Baswedan terkait perkembangan COVID-19 di Jakarta dan Singapura. Bertemu dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, berbincang tentang perkembangan global dan situasi COVID-19 di daerah kita masing-masing. Nantinya bertemu Anies lagi di Singapura, kata Lawrence di Twitternya Jumat 20 Mei 2022. Anies disebut takut dengan para pendukung UAS karena tidak mengabadikan momen bertemu dengan Lawrence. Hal itu diungkapkan oleh sebuah narasi dalam poster unggahan seorang warganet Twitter. Anies bertemu Menteri Singapura, tapi Anies gak berani cerita ke media, gak posting di sosmed, gak replay atau retweet juga. Anies takut kehilangan dukungan pendukung UAS. Hanya memikirkan keuntungan pribadi, Anies gak layak jadi negarawan. Sebut narasi dalam poster yang diunggah pada Senin 23 Mei 2022. Diketahui dalam seminggu terakhir Lawrence sedang melawat ke Indonesia. Ia menemui beberapa pejabat penting Indonesia seperti Menparekraf Sandiaga Uno, Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Adapun hal yang dibahas yakni berbagai isu hangat internasional antara lain Indonesia dan Singapura. Harusnya sikap Anies hari ini bisa menjadi penilaian penting bagi semua partai politik yang berniatan meminangnya di Pilpres mendatang. Mungkin secara elektabilitas memang suaranya terbilang tinggi, tapi rasa nasionalismenya sangat buruk sekali. Anies harusnya malu merangkul golongan ekstremis demi kepentingan pribadinya, bahwa demi ambisi pribadi. Orang semacam Anies akan sangat tega merobek bendera persatuan bangsa. Seperti Pilkada DKI yang berhasil dia menangkan dengan model politik ayah dan mayat,
hingga janji penolakan reklamasi, normalisasi, dan sebagainya. Kini rakyat Jakarta menjadi saksi hidup kebengisan Anies dalam memimpin kotanya. Banyak anggaran untuk warga yang malah dihamburkan untuk ormas-ormas radikal dan juga proyek asal-asalan seperti Formula E. Semoga yang terjadi di Jakarta jangan sampai terulang di level nasional. Katakan tidak pada Anies untuk kebaikan bangsa. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Panitia berharap BUMN memberikan sponsornya secara mutlak. Saya dan tim penyelenggara berharap banget BUMN sponsor. Gini, BUMN itu kan bank plat merahnya gede-gede itu, ada Mandiri, ada BNI. Blunder. Formula E harap sponsor dari BUMN dan rencana pakai pawang hujan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta, Ahmad Syahroni, berharap BUMN menjadi sponsor untuk Formula E. Proposal sponsor sudah diserahkan pada Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin lalu. Tanggal 9 Mei habis Presiden datang pada hari Kamis. Senin saya berharap Pak Erick untuk sampaikan proposal, tapi sampai hari ini belum ada feedback, kata Syahroni. Syahroni berharap BUMN menjadi sponsor untuk balap internasional itu. Ngakak sekali bah, ngarep banget BUMN jadi sponsor. Artinya bisa jadi sponsor Formula E masih belum ada. Kalaupun ada, mungkin sponsor kelas kecil, bukan sponsor kelas kakap. Kalau melihat harapan agar BUMN jadi sponsor, mungkin perusahaannya adalah Pertamina. Secara perusahaan ini jadi sponsor besar di MotoGP Mandalika Barat lalu. Tanpa menyebutkan apa perusahaan, Vice Managing Director Formula E Jack Pro, Gunung Kartiko mengatakan sudah banyak pihak yang mau menjadi sponsor. Dari sisi industri, saya bisa sampaikan bahwa cukup beragam yang menjadi sponsorship kita. Yang pertama dari bank lokal, bank swasta, nasional, perusahaan digital, perusahaan listrik, food and beverage juga ada. Kita juga ada hospitality, perhotelan, kemudian dari sisi kesehatan, telco company, dan otomotif, kata Gunung. Gunung mengatakan nama sponsor belum dapat disampaikan sekarang karena masih menunggu persetujuan dari Formula E Operations. Detailnya seperti apa kita akan sampaikan dalam waktu terpisah karena dalam beberapa saat masih ada yang akan kita tanda tangan kontrak lagi, kata Gunung.